Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul Menjaga Moralitas dan Kepedulian di Era Digital. Berdasarkan keresahan kami akan rentannya degradasi moral di era digital yang dilakukan oleh beberapa kalangan pelajar dan mahasiswa. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Tiadi, SH, SSTKMK, MM, MHUM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya sehingga kami mampu menyelesaikan presentasi ini. Kemajuan teknologi digital memberikan dampak besar dalam kehidupan mahasiswa, baik dalam proses belajar maupun cara berinteraksi sosial. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan akses informasi di ruang ekspresi yang luas. Namun di sisi lain muncul tantangan seperti meningkatnya individualisme, menurunnya kepedulian sosial, serta lunturnya nilai kebersamaan dan etika berkomunikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya krisis nilai di kalangan mahasiswa yang mulai mengabaikan pentingnya tenggang rasa, gotong royong, dan identitas kebangsaan. Sebagai agen perubahan, mahasiswa dituntut tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan bermoral. Disinilah pentingnya pendidikan Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Dengan menguatnya nilai-nilai Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu menyeimbangkan kecanggihan intelektual dengan integritas karakter, serta menggunakan teknologi secara bijak tanpa kehilangan jati diri dan rasa kemanusiaannya. Di era digital, membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan interaksi sosial yang positif. Namun, jika digunakan tanpa nilai-nilai Pancasila dan empati, teknologi bisa menimbulkan dampak negatif seperti cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan kekerasan psikologis melalui media internet yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti orang lain. Kasus nyata terjadi pada Zahran Nizar Fahlan, mahasiswa berprestasi dari ITB yang justru mendapatkan hujatan di media sosial karena fisiknya dianggap tidak menarik, meskipun ia memiliki banyak prestasi internasional. Kasus ini mencerminkan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak dan beretika. Teknologi digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Segala kepentingan ataupun pemudahan hidup dapat dilakukan dengan mudah melalui media digital atau media online. Pada data yang terlampir, penggunaan koneksi seluler mengalami pertumbuhan hingga 1,6% per tahunnya, sedangkan penggunaan internet mencapai 8,7% per tahunnya, dan penggunaan media sosial sendiri mengalami pertumbuhan sebesar 2,9% per tahunnya. Dari data statistik menunjukkan jumlah penggunaan seluler di Indonesia melebihi dari total keseluruhan jumlah populasi penduduk Indonesia atau sebesar 125% dari jumlah penduduk Indonesia. Dapat diartikan bahwa banyak pengguna memiliki koneksi seluler lebih dari satu. Penduduk Indonesia yang menggunakan internet bahkan mencapai 212 juta jiwa atau 76,4% dari total jumlah populasi penduduk, dan penggunaan media sosial sendiri mencapai 143 juta jiwa atau sebesar 52,% dari keseluruhan jumlah populasi penduduk Indonesia sendiri. Nah, kurangnya penerapan Pancasila dalam era yang serba canggih ini menjadi salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian penting demi keberlangsungan
kehidupan sosial yang dinamis dan harmonis. Berdasarkan data statistik, kasus cyberbullying khususnya di Indonesia menimpa berbagai kalangan dari berbagai latar belakang dan usianya sendiri. Pada data statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa 25,63% korban berasal dari usia di bawah 18 tahun hingga 50,67% berasal dari usia 18 sampai 25 tahun. Lalu 17,71% berasal dari usia di atas 25 tahun. Nah, dapat kita simpulkan kelompok usia muda khususnya 18 sampai 25 tahun adalah yang paling rentan mengalami perundungan di media maya ataupun media sosial. Nah, dapat kita ambil pada kasus Zahra Nizar menjadi salah satu contoh nyata bagaimana cyberbullying dengan cepat menyebar dan viral di masyarakat. Terdapat beberapa bukti hasil screenshot perundungan yang diterima oleh Zahran sendiri dan telah beredar di internet serta menuai berbagai reaksi dari publik sendiri. Menurut Wheeler tahun 2017 mengklarifikasikan jenis-jenis cyberbullying meliputi yang pertama adalah flaming. Flaming pada cyberbullying merujuk pada sebuah perilaku atau tindakan yang dengan mengirimkan pesan ataupun kata-kata yang merendahkan, menghina atau menyakiti seseorang dengan tujuan memancing reaksi dari orang yang dituju sendiri. Nah, yang kedua adalah harassment. Harassment itu sendiri adalah pelecehan secara terus-menerus untuk mempermalukan korbannya sendiri. Dan yang ketiga, denigration atau penyebaran berita palsu untuk merusak reputasi seseorang. Dan yang keempat adalah cyberstalking. Cyberstalking itu mengkutip atau memata-matai korban melalui internet. Dan yang kelima, masquerading atau menyamar dengan identitas palsu untuk menyerang korbannya sendiri. Dan yang keenam, ada outing and tricky, adalah manipulasi agar korban membocorkan data dirinya sendiri. Biasanya itu dilakukan seperti penipuan-penipuan pada pinjaman online. Nah, yang ketujuh adalah exclusion atau mengabaikan atau mengeluarkan seseorang dari komunitas digital. Berdasarkan data dan fakta, ada beberapa teori sosial yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Yang pertama, ada teori disinhibisi online. Menurut John Suller tahun 2004 menyatakan bahwa dunia maya membuat individu merasa lebih bebas dan lebih lepas dari norma sosial sehingga lebih berani mengekspresikan opini tanpa mengontrol dirinya sendiri. Dan yang kedua, ada teori kontrol sosial. Menurut Hierix tahun 1969, semakin lemah ikatan sosial, semakin besar peluang untuk seseorang melakukan penyimpangan. Dan yang ketiga, ada teori deontologis. Nah, menurut Knight menekankan pentingnya kewajiban moral dalam bertindak. Dan yang keempat, ada teori moral disengagement. Menurut Bandura tahun 2016, individu bisa melakukan tindakan penyimpangan tanpa harus merasa bersalah karena melepaskan nilai dari moralnya itu sendiri.
Berdasarkan teori yang telah dijabarkan, maka kasus pada Zahran dapat dianalisis sebagai berikut. Analisis berdasarkan teori disinhibisi online menjelaskan beberapa unsur yang dapat memengaruhi perbedaan perilaku antara individu di dunia maya dan di dunia nyata. Yang pertama adalah unsur dissociative anonymity, yaitu pemisahan identitas yang sebenarnya dengan identitas di dunia maya atau bisa disebut juga dengan identitas anonim. Sehingga identitas anonim dapat melakukan tindakan di luar norma atau berpendapat bebas karena beranggapan tidak akan diketahui identitas yang sebenarnya. Yang kedua adalah invisibility atau tidak adanya interaksi langsung secara tatap muka antara korban dan pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan empati terhadap korban. Ketiga adalah unsur asynchronicity atau gambaran perilaku individu di dunia maya yang merasa tidak perlu bertanggung jawab atas segala tindakan atau komentar yang dibuat. Dan di keempat ada solipsistic introjection atau perilaku individu di dunia maya yang memiliki imajinasi terhadap korban atau sebaliknya. Dan di kelima ada dissociative imagination, yaitu keterpisahan karakter individu pada dunia nyata dan dunia maya sehingga pelaku cyberbullying merasa dapat bertindak bebas, berekspresi bebas tanpa aturan apapun dan minim resiko. Pada unsur terakhir ada minimization of status and authority atau ketidaktahuan akan status dan kedudukan seorang individu sehingga pelaku cyberbullying merasa memiliki kedudukan yang seimbang dan sama rata di dunia maya. Hal tersebut tentu menyimpang dari Pancasila, terutama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana seharusnya individu bertindak dan berperilaku sesuai ajaran Tuhan yang Maha Esa dan memperlakukan sesama manusia dengan penuh kasih sayang. Dan hal tersebut juga menyimpang dari Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki kandungan untuk saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Apabila kasus cyberbullying pada Zahran dianalisis menurut teori kontrol sosial, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaku memiliki kekurangan dalam kedekatan baik dalam lingkungan, keluarga, atau pertemanan sehingga menimbulkan rasa kurang peduli terhadap korban. Yang kedua, tidak adanya atau kurangnya keterikatan antara pelaku dengan lingkungan dan aturan sehingga pelaku cyberbullying cenderung merasa tidak memiliki kerugian atas akibat dari perbuatannya. Yang ketiga adalah ketidakadanya keterlibatan pelaku dalam sebuah kegiatan sosial sehingga memberikan peluang atau waktu untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma dan etika. Yang keempat, pelaku memiliki rasa ketidakyakinan terhadap pentingnya suatu norma dan etika sehingga cenderung melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang tanpa harus merasa bertanggung jawab ataupun bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan. Kasus Zahran apabila dianalisis menurut teori deontologis, yaitu teori yang menyebutkan bagaimana perilaku seorang individu dikatakan bermoral apabila individu tersebut melakukan tindakan atas dasar menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan kewajiban dirinya terhadap sesama ataupun lingkungan, bukan karena kekhawatiran atau mencari keuntungan dari tindakannya tersebut. Pada kasus cyberbullying yang diterima oleh Zahran, pelaku tidak menyadari bahwa sebagai manusia yang berakal dan canggih, kewajibannya adalah seharusnya memanfaatkan teknologi dengan benar, tepat, dan bijak, dan memahami etika-etika bersosialisasi yang seharusnya diterapkan terhadap siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Berdasarkan teori tersebut, seseorang dikatakan tidak bermoral apabila melakukan sebuah tindakan tanpa didasari pemahaman atas kewajiban, tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti segala aturan yang berlaku, dan bertindak sesuai keinginannya saja. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan kandungan Pancasila yang mengatur sistem etika dalam kehidupan untuk tidak memperlakukan orang secara semena-mena, tidak mengintimidasi, dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma dan etika, dan menyadari akan tanggung jawab dan hak setiap individu baik di lingkungan masyarakat ataupun pada media sosial. Analisis berdasarkan teori moral disengagement. Pada teori moral disengagement atau pelepasan moral, Bandura membagi 8 unsur yang mempengaruhi terjadinya moral disengagement. Yang pertama ada moral justification. Moral justification diartikan sebagai sebuah pembenaran dalam tindakan. Contohnya komentar yang ditujukan kepada Zahran yang mengatakan, mukanya saja begitu, pantas banyak riak ketawa.
Kalimat tersebut terlihat sebagai pembenaran pelaku atas pembulian yang diterima oleh Zahran, seolah-olah menertawakan Zahran dan menghina Zahran adalah hal yang pantas dan wajar untuk dilakukan. Yang kedua ada euphemistic labeling. Euphemistic labeling memiliki makna yaitu menghaluskan kalimat atau kata-kata, namun dalam hal ini menghaluskan sebuah kalimat untuk mengkritik atau menghina orang lain. Pada kasus Zahran, pelaku melontarkan kata pribumi yang sebenarnya memiliki makna baik, yaitu penduduk asli. Namun dalam komentar yang dilontarkan kepada Zahran, hal tersebut merujuk pada konotasi negatif, yaitu fisik Zahran yang dianggap tidak sesuai dengan standar saat ini. Yang ketiga ada advantageous comparison. Advantageous comparison merupakan perilaku pelaku pembulian yang biasanya membandingkan komentar atau opini diri sendiri dengan orang lain yang lebih kejam, agar tindakan mereka dapat dipahami oleh orang lain. Contoh dari kasus yang lain yaitu pelaku mengatakan, "Saya bicara fakta, dia kan memang bodoh. Lagian orang lain lebih parah mengejek dia daripada saya." Hal tersebut memperlihatkan pelaku mencari perbandingan sikap agar tidak terlihat terlalu kejam atas tindakan yang telah ia lakukan. Yang keempat ada displacement of responsibility, yaitu menggambarkan perilaku pelaku bullying yang melepaskan tanggung jawab atas reaksi atau komentar yang dibuat dan melimpahkan hal tersebut terhadap situasi atau pihak-pihak lain. Contoh dari kasus yang lain yaitu apabila komentar pelaku mendapatkan kecaman dari pihak lain, pelaku akan mengatakan, "Siapa suruh media memberitakan orang tersebut? Pantas saja jadi bahan ejekan." Nah, hal tersebut pelaku katakan agar orang lain melihat medialah yang bersalah, karena telah meliput orang tersebut yang akhirnya orang tersebut menjadi korban perundungan untuk lari dari tanggung jawab atas opini yang telah ia buat. Lalu yang kelima ada diffusion of responsibility, menjelaskan tentang perilaku cyberbullying yang berkelompok atau bersama-sama dalam melakukan perundungan, sehingga pelaku merasa bisa menghindar dari kesalahan karena banyak pihak yang melakukan. Contohnya, jangan salahkan saya, semua berpendapat sama kok, dia itu gemuk. Nah, respon pelaku seperti itu menunjukkan bahwa ia tidak ingin bertanggung jawab sendirian dan tidak dapat disudutkan karena banyak pihak lain yang melakukan hal tersebut. Lalu yang keenam, ada disregard or distortion of consequence. Nah, hal ini merupakan bentuk pengabaian atau ketidakpedulian atas akibat yang ditimbulkan dari tindakan perundungan yang telah dilakukan. Contoh yang sering terjadi seperti, "Baru saja dikomentari seperti itu sudah drama, menangis di depan media, dasar lemah." Nah, pengabaian atas akibat yang dilakukan oleh pelaku perundungan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi korban. Hilangnya empati dari pelaku mampu menjadikan korban perundungan terjebak dalam depresi dan tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup karena tidak tahan dengan komentar-komentar yang dilontarkan kepadanya. Lalu yang ketujuh ada dehumanization. Nah, kutipan dari Bandura pada tahun 2016 menjelaskan tentang unsur dehumanization dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak memiliki moral, memandang individu lain bukan sebagai manusia tetapi hanya sebagai objek yang tidak memiliki perasaan sehingga dapat diperlakukan dengan semena-mena. Contohnya seperti, "Wajar saja dia diperlakukan seperti itu, memang dia hina dan rendah." Nah, kalimat tersebut menunjukkan hilangnya rasa kemanusiaan, sehingga dapat memperlakukan atau memandang orang lain tidak pantas untuk diperlakukan secara tidak manusiawi. Dan yang terakhir ada attribution of blame. Nah, menjelaskan tentang perilaku perundungan yang cenderung menyalahkan korban itu sendiri. Contohnya, seperti kalimat, "Siapa suruh jadi artis? Seharusnya artis itu harus siap dikomentari dan dihujat." Nah, kalimat tersebut merupakan bentuk attribution of blame, yaitu menormalisasikan tindakan perundungan dengan berusaha mengalihkan bahwa pihak korbanlah yang bersalah atas kondisi atau hinaan yang dilontarkan kepadanya. Nah, kesimpulan dari teori moral disengagement, pada kasus-kasus perundungan terdapat beberapa unsur yang turut serta mempengaruhi individu lain dalam mewajarkan tindakan yang tidak bermoral, sehingga hal tersebut dapat memicu melonjaknya kasus cyberbullying yang terjadi. Termasuk pada kasus perundungan yang terjadi pada Zahran, terdapat unsur pengabaian terhadap dampak psikologis dan menganggap Zahran hanya sebagai objek yang pantas untuk dihina fisiknya.
Nah, teori moral disengagement ini mempresentasikan kurangnya pengendalian moral saat individu berada dalam sosialisasi dunia maya, sehingga dapat melakukan segala tindakan dengan bebas tanpa mempedulikan nilai-nilai Pancasila dan norma etika yang seharusnya diterapkan. Kesimpulan dari makalah yang kami buat, yaitu cyberbullying adalah hal yang sangat meresahkan di era digital seperti sekarang ini, karena memberikan banyak pengaruh buruk kepada korbannya. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa tidak hanya harus pintar secara akademis, tetapi kita juga harus memiliki rasa kepedulian serta menjunjung tinggi akhlak yang baik dalam memperlakukan sesama. Ada beberapa kegiatan yang mencerminkan bahwa mahasiswa sudah mengerti bahaya dari cyberbullying dan berusaha mencegah hal tersebut. Salah satunya, Universitas di Surabaya telah membuat gagasan aplikasi peduli cyberbullying yang akhirnya diakui dan masuk top 10 kompetensi Uni Eropa. Ada juga Universitas Pertamina atau UPER yang aktif melakukan kampanye tentang gerakan atau UPER yang aktif melakukan kampanye tentang gerakan anti cyberbullying dan menyediakan layanan jasa konseling untuk korban cyberbullying. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan karena banyak sekali kasus cyberbullying di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus yang kami bahas, kasus yang menimpa Zahra Nizar Fadlan. Saran dari kelompok kami, yaitu pencegahan cyberbullying memerlukan peran dari banyak pihak. Keluarga, terutama orang tua, harus lebih jeli lagi dalam mengawasi akses teknologi anak mereka, melihat bagaimana pergaulan anak mereka di dunia nyata dan di media sosial. Karena tak jarang anak yang aktif dan berprestasi di dunia nyata sering mengalami perundungan di sosial media. Selain keluarga, dunia pendidikan juga harus memperhatikan bahaya cyberbullying dengan memberikan sosialisasi tentang bahaya dan ajakan untuk menentang keras hal tersebut, serta memberikan sanksi berat jika hal tersebut terjadi atau bahkan dilakukan oleh mahasiswa. Dan pendidikan Pancasila harus tetap diajarkan kepada setiap mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki dasar dalam bertindak. Dengan diberikan pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan kesadaran tentang bahaya cyberbullying, terciptalah mahasiswa yang bermoral dan peduli sesama di era digital seperti sekarang ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dapat kata-kata atau cara penyampaian yang sulit dipahami oleh teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.